ini kita berjumpa di dalam ruangan yang rapi, bersih gitu kan. Sebelumnya udah tahu kan Ibu apa? Ya. Jadi kan hari ini Ibu mau bukan berdua menurut konseling individual. Tahu konseling individual itu apa? Enggak, belum pernah melakukan konseling individual. Ini kelas 1 SMP ya? Iya. Di SD nggak ada kan? Ya, di SD nggak ada. Nah, jadi kan konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan oleh konselor kepada peserta didik atau yang dilakukan oleh BPK kepada peserta didik. Nah, jadi kan secara tatap muka dilakukannya. Nah, terus untuk membahas permasalahan peserta didik. Nah, jadi hari ini Nurul tahu kenapa Ibu kami ke sini. Enggak. Nurul nggak merasa ada permasalahan di diri Nurul kadang di kelas. Ada apa? Saya suka cepet-cepet pelajaran. Ternyata Nurul sadar ya dengan apa yang Nurul lakukan gitu ya. Boleh. Jadi kan sebelum kita bahas permasalahan Nurul yang sering-sering keluar itu kenapa, alasan Nurul itu apa gitu kan. Nah, jadi kan ini konseling individual itu memiliki ada asas kerahasiaan. Yang pertama, asas kerahasiaan itu rahasia antara kita, antara saya, Ibu, sama Nurul. Yang dikatakan rahasia apa? Permasalahan Nurul itu cerita aja sama Ibu, tapi insya Allah dengan kita memegang asas kerahasiaan itu akan sama-sama Ibu jaga permasalahan Nurul itu dari orang-orang lain dan tidak akan terbuka kepada orang lain. Nah, itu asas kerahasiaan akan terjaga, kan kita tahu rahasia itu apa gitu kan. Nah, kalau yang kedua ada asas keterbukaan. Keterbukaan tuh Nurul buka aja terus apa yang akan Nurul bicarakan, apa yang akan Nurul mau bilang sama Ibu, bilang aja terus gitu kan, biar sama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan Nurul. Bukan Ibu selesain, tapi Ibu mediator, maksudnya fasilitas untuk bagaimana yang benarnya itu gitu kan. Nah, itu ada asas kedua itu Nurul bisa terbuka aja dengan permasalahan Nurul dan rahasia akan terjaga. Nah, kita masuk terus ke layanan konseling individual kita berdua ya. Permasalahan tadi kan sudah Nurul bilang Nurul suka kali keluar-keluar dari negara. Kenapa nih? Keluar-keluar kan kita kan sekolah ini kan untuk belajar kan. Karena kan Bu, saya kan suka belajar sebenarnya, tapi saya bosan karena satu mata pelajaran itu 3 jam Bu. Saya tidak suka 3 jam. Kan nggak 3 jam semua. Ada juga yang 2 jam Bu, tapi saya yang 3 jam tidak suka. Jadi cabutnya yang 3 jam aja lagi. Ya. Pelajaran apa aja yang 3 jam? BA, BI, PAI. Ada beberapa ya? Ya, jadi cabut dari jam pertama gitu. Enggak. Maksudnya kalau saya sudah bosan itu saya keluar. Nggak ada masuk-masuk lagi. Jadi kan Ibu mau tahu kenapa bisa bosan itu kenapa, atau ada faktor apa dari luar kenapa bisa jadi bosan gitu kan. Jadi coba Nurul catat aja dulu alasan membosankan itu apa aja gitu ya. Dicatat apa yang bisa Nurul ungkapkan di buku itu, catat.
lebih suka mendengar ya. Kalau gaya baca Nurul lebih ke audio ya daripada visual gitu. Kalau audio tuh dia mendengar, kalau visual tuh dia mencatat, menulis gitu kan. Kenapa Nurul nggak suka mencatat? Karena saya cepat membosankan kalau menyetak, tapi kalau saya mendengar dari penjelasan ibu itu saya tidak membosankan. Jadi karena efek atau faktor banyak kali menulis itu, jadi Nurul sehari keluar gitu ya. Nah, jadi kan ini permasalahannya karena membosankan, dan faktornya itu kan karena banyak mencatat gitu kan. Ini kan nggak mungkin juga Nurul setiap hari guru mencatat, setiap hari cabut jam pelajaran, atau setiap hari Nurul harus keluar kayak itu kan sayang juga orang tua kita gitu kan. Nah, ada ini gitu saran dari diri sendiri Nurul gitu. Apa yang bisa Nurul perbuat agar mencatat itu tidak membosankan, atau hal yang guru suruh atau guru berikan itu bisa Nurul jalankan. Ada ditulis lagi bisa. Ini alasannya dari Nurul, memang dari Nurul sendiri, dan cara mencegah, bukan cara mencegah, cara atasinya itu juga dari diri Nurul sendiri gitu ya. Ibu cuma ingin mendengarkan, mengarahkan dan lebih baik itu kemana. Ini apa? Cara mengatasinya agar saya lebih baik. Itu dari diri Ya. sendiri ya, bukan dari ibu ya. Ini dari kesepakatan diri Nurul sendiri untuk mengatasi kebosanan yang di kelas itu bagaimana ya? Ya. Ya coba ya, Nurul mencatat. Sebelum ibunya suruh mencatat, lebih baik menjelaskan dulu gitu ya. Terkadang ibu kan ada juga yang menjelaskan gitu. Atau emang langsung disuruh catat selama 3 jam? Ibunya ada suruh menjelaskan, tapi ibunya menjelaskannya sedikit. Itu suruh menyatat. Oh, jadi Nurul maunya banyak jelasin gitu. Ya. Jadi selama 3 jam menjelaskan semua gitu? Enggak, jelaskannya lebih banyak menjelaskan daripada menyatat gitu menurut saya. Oh, jadi Nurul pengennya tuh nanti
masuk ke kelas itu ibu tuh lebih banyak menjelaskan. Jadi Nurul sendiri yang minta gitu ya, ibu jelaskan dulu gitu. Nah Nurul harus berani gitu, ibu jelaskan dulu, saya belum paham gitu. Jadi itu maksud Nurul kan? Iya seperti itu. Iya. Oh jadi Nurul menurut Nurul nanti Nurul pengennya minta jelasin dulu gitu ya. Yang kedua di sini untuk tulis apa ya? Banyak bertanya gitu ya. Dari diri Nurul tuh lebih banyak bertanya agar lebih jelas untuk mencatatnya gitu ya, biar tidak bosan. Jadi cara untuk tidak bosan tuh dari Nurul pribadi sendiri minta penjelasan dulu dari guru tersebut. Iya. Habis itu nanti lebih banyak bertanya dalam penjelasannya. Jadi Nurul suka bertanya. Suka. Jadi dengan bertanya itu nanti ibu tuh banyak menjelaskan. Jadi itu menurut Nurul dua itu perlu diterapkan pada diri Nurul terhadap bidang pelajaran yang tidak membosankan gitu ya. Ya bagus, itu kan dari diri Nurul sendiri. Jadi itu harus bisa diterapkan, harus bisa dijalani, harus bisa dilakukan. Apa yang sudah Nurul curhatnya ibu, sudah Nurul tulis di sini kan, yang Nurul pengen kan, Nurul pengen untuk biar nggak bosan itu dengan dua cara. Yang pertama menanyakan ya, apa? Lebih ke arah menjelaskan. Minta sama gurunya lebih diharapkan dijelaskan banyak gitu ya. Itu Nurul sendiri ya, nanti harus bertanya ibu, saya mau ibu tuh menjelaskan dulu gitu, harus berani ya, biar jangan kalau masuk kan sayang gitu kan. Nanti yang kedua lebih suka menanya dulu biar agar menjelaskan pas saya menulis agar jelas gitu. Ya, biar intinya gitu ya. Jadi kan ini Nurul udah membuat perjanjian sendiri ya, perjanjian apa yang akan melakukan nanti untuk menghilangkan bosan dalam kelas karena banyak mencatat. Nurul pengen nggak hadiah untuk diri sendiri? Saya pengen. Bisa dicatat juga. Ini kan Nurul keluarkan apa yang Nurul mau di sini. Hadiah ya, maksudnya ini tahu nggak maksud Nurul yang ibu katakan hadiah dari mana? Saya ingin kayak misalnya saya ingin mencapai yang besar di kelas. Enggak, maksudnya kenapa kita ada hadiah di diri sendiri biar ada dorongan. Cara yang kita lakukan yang tadi sudah kita tulis itu biar ada dorongan gitu. Biar ada dorongan kita bisa melakukan dua hal tadi gitu. Dengan sudah kita lakukan dua hal tadi itu kita akan mendapat hasilnya. Nah, ibu kembali saya hasilnya di sini Nurul pengen menjadi 15 di kelas, dia pengen jadi juara dalam perlombaan di sekolah. Bagus, itu tujuan yang sangat bagus atau hadiah kepada diri kita itu yang sangat bagus karena itu yang termasuk terlalu positif untuk kita di dalam sekolah gitu kan. Nah, jadi apa yang akan Nurul lakukan nanti itu akan mendapatkan reward buat diri sendiri ya, reward yang akan Nurul inginkan yang masuk 6 besar tadi. Ibu mau tanya ya, nanti habis juga waktunya. Itu apa bisa nanti Nurul lakukan? Insya Allah bisa. Jadi jangan keluar-keluar lagi kan di kelas kan, saya lihat nanti bisa. Jadi konseling
pun bukan selesai sih, Nurul udah buat reward buat diri sendiri, hadiah buat diri sendiri, isu perjanjian Nurul terhadap diri sendiri itu pun sudah ada, sudah bisa dipahami itu hal apa nanti yang akan dilakukan untuk mengatasi bosan, bisa, yakin? Nah, jadi ini udah terbuka semua kan yang apa yang Nurul pengen cerita atau tulis di sini untuk ibu ini, bisa? Udah? Nah, jadi semoga nanti apa yang sudah Nurul tulis ini semua, cara mengatasinya bagaimana, rewardnya semoga tercapai. Insya Allah dengan Nurul ikuti atau terapkan ini, cara-cara yang dari Nurul sendiri ini, insya Allah akan bisa apa yang akan Nurul pengenkan hadiahkan kepada diri sendiri itu akan bisa. Jadi konseling hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalau Nurul mau lagi curhat sama ibu itu kan, atau menceritakan atau mau curhat tentang apa aja, boleh ke sini hari curhat tentang apa aja. Jadi ini dicatat, bukan ada perkembangannya. Ini karena dari Nurul sendiri ya, bukan dari ibu ya. Ini sudah selesai. Terima kasih Nurul sudah mau kesini jumpai ibu dan mengeluarkan apa yang akan Nurul ingin sampaikan. Semoga Nurul sukses. Cukup hari ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Semoga Nurul bisa mengikuti yang Nurul tulis ya. Baik. Tantar.